warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sudah sarapan apa belum? Sudah. Ya, sebelumnya kita memulai hari ini, alangkah indahnya kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran kita. Pak Guru minta ketua kelas untuk pimpin doa di depan. Seluruhnya siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ada yang sudah hadir kan nih? Ada. Ya, kalau gitu Pak Guru cek dulu kehadirannya ya. Ya. Adli Hikmah, Hadir. Asifah Nur Fadila, Bilal Dwi Putra, Dia Drinova, Hadir. Fatimah Zahra, Hadir. Dilova Salwa, Hadir, Pak. Nurai Putri, Hadir, Pak. Jabaratul Astratikal, Hadir, Pak. Zanatil Anja, Hadir, Pak. Elijah, Hadir. Nisa Jayanti, Ada. Muhammad Azka, Hadir, Pak. Muhammad Daniel, Hadir, Pak. Naufal Magfiratun Nisa, Hadir, Pak. Nuratul, Hadir, Pak. Nurfidinina, Hadir, Pak. Putri Kumaira, Hadir, Pak. Rahmat Darmawan, Hadir, Pak. Sifa Fadila, Hadir. Tausiah Islami. Hadir, Pak. Baik anak-anak, agar ruangan kelas kita terlihat bersih dan rapi, ruang kelas kita perlu diperhatikan juga supaya belajar kita diperhatikan. Ya, anak-anak coba cek di bawah kolom meja kiri kanan. Di
Bawa kursi. Ada? Terima kasih anak-anak. Kesepakatan kelasnya? Ya, apa kesepakatan kelasnya? Selama pelajaran tidak boleh ribut, tidak boleh pegang HP selain ya mengikuti pelajaran sampai ya, terima kasih. Nah, selanjutnya sebagai wujud rasa cinta kita terhadap tanah air, mari kita menyanyikan lagu nasional kita, Garuda Pancasila. Untuk itu saya minta dirjennya untuk masuk ke depan. Ya, siap? Siap. Ya, baik. Ya. 1, 2, 3. Garuda Ya, terima kasih. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran kita, guru mau tanya dulu. Apakah masih ada yang ingat pelajaran waktu di SD? Ada yang ingat? Ya, Pak Guru mau tanya. Coba kalian sebutkan Pancasila dari sila pertama sampai ke-5. Saya, Pak. Ya. 1. Ketuhanan yang Maha
Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, makasih. Tepuk tangan dulu. Ya, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah kelahiran Pancasila. Sebelum membahas materi terlebih dahulu, Pak Guru akan memaparkan tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu menjelaskan Bahwa nilai-nilai dan secara awal masa ya. Sekarang Pak Guru akan menjelaskan garis besar tentang materi kita hari ini. Nah, sejarah lahirnya Pancasila dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik tahun 1945, menyadari kekalahan sudah di depan mata. Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan dan membentuk sebuah lembaga guna mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sejarah lahirnya Pancasila belum bermula dari janji kemerdekaan yang diberikan oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso, kepada bangsa Indonesia pada 7 September 1944. Janji tersebut dilontarkan Jepang untuk mendapatkan dukungan Indonesia dalam perang tersebut. Latar belakang terbentuknya Pancasila bermula dari diskusi panjang yang dilakukan BPU DKI untuk merumuskan dasar negara. Diskusi yang dilaksanakan pada 9 Mei sampai 1 Juni 1991 dihadiri oleh Muhammad Yani, Profesor Dr. Sutomo, dan Insinyur Soekarno. Sejarah singkat lahirnya Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, sidang BPU DKI 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Pembentukan Panitia 9. Pancasila sebagai dasar negara dan sah. Penetapan hari lahir Pancasila 1 Juni. Ya, sekarang Pak Guru akan membagikan kelompok diskusi. Ya, Pak Guru akan membagi menjadi 3 kelompok. Ya, kelompok pertama Filofa Salwa, 2 Elisa Islamia, Agli Hikmah, Rahmat Darmawan, Muhammad Daniel Febrianto. Itu kelompok pertama.
Kelompok kedua Janati Alia Fatimah Zahra Asifah Nur Fadila Nuratul Azhila Jabilul Asratil Muhammad Azka. Kelompok 2. Sekarang kelompok 3 Naufal Magfiratul Nisa Putri Kumaira Nurai Putri Tausiah Islami Nur Fidinina Dia Binova. Nah, 3 kelompok. Sebelum diskusi, silakan duduk sesuai kelompok yang Bapak bagikan tadi. Ya.
Ya. Saya ingin bertanya. Lanjut. Pak, jangan dulu belum kami mengerti.
Ya, tepuk semangat. Baik anak-anak, sekarang kita akan mulai presentasinya. Sekarang Pak Guru akan buka sesi diskusinya dan Pak Guru minta kelompok 1 untuk maju ke depan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dan dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Vino Pertama Adedira dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Rizal Syafia dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Lima dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Fernanto dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dermawan dan di samping. Adapun hasil diskusi kelompok kami. Zaman sejarah. 1. Nilai ketuhanan. Adanya praktik penguburan fosil manusia pada masa Paleolitikum menunjukkan adanya kepercayaan terhadap kehidupan setelah mati dan kekuatan supranatural. Kedua, nilai kemanusiaan. Ditemukannya fosil-fosil manusia di sekitar sungai yang menunjukkan adanya pemukiman dan interaksi sosial, mengindikasikan nilai kemanusiaan. Zaman kerajaan. 1. Kerajaan Sriwijaya dan Temenggung. Bukti-bukti arkeologi dan prasasti menunjukkan adanya nilai dan kesatuan, gotong royong dan musyawarah dalam pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat. 2. Kerajaan lain. Adanya toleransi antar agama dan kepercayaan seperti Hindu, Buddha dan hidup berdampingan menjadi bukti nilai-nilai kemanusiaan dan kesatuan. Perumusan Pancasila. 1. Sidang dulu terkait dan terkait. Proses perumusan Pancasila melibatkan berbagai tokoh dari berbagai latar belakang yang sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. 2. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang telah hidup dan berkembang dalam sejarah bangsa Indonesia. Baik, apakah ada pertanyaan?
Saya dari kelompok 2. Pertanyaan kelompok 2 untuk kelompok 1. Sebutkan dan jelaskan empat bukti peninggalan sejarah bahwa nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu. Baik, berikan kami waktu sebentar untuk berdiskusi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. 1. Budaya gotong royong yang berprinsip saling membantu dan bekerjasama untuk kepentingan bersama. 2. Keragaman agama dan budaya yaitu prinsip kebinekaan yang merupakan bagian dari Pancasila yang bercermin dalam keragaman agama, budaya, dan suku bangsa di Indonesia. 3. Sistem adat dan kehidupan berkelompok dengan prinsip demokrasi dalam Pancasila tercermin dalam sistem adat dan cara hidup berkelompok masyarakat Indonesia sejak dahulu. 4. Hikayat dan sastra tradisional dengan prinsip persatuan Indonesia dalam Pancasila tercermin dalam hikayat dan sastra tradisional Indonesia. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak. Kesimpulan, Pancasila bukanlah sesuatu yang baru muncul saja, melainkan setelah digitalisasi dan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Pancasila adalah cerminan dari jati diri bangsa Indonesia yang bineka namun tetap persatuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan membacakan hasil kerja diskusi kelompok kami. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dulu, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Robert Belajila. Dan di sebelah saya, Perkenalkan, nama saya Jalan Nadia dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Mas Kapeja dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Jabir Rasrati Kiram dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Siti Badila dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Fadil Zahra. dan selanjutnya pembacaan dari yang 1. Ini hasil kerja kelompok kami. Berikut ini deskripsi mengenai nilai-nilai Pancasila pada tiga kerajaan yaitu 1. Kerajaan Kutai. Kutai Mula Warman dahulu kala hidup dengan mencerminkan nilai sosial, politik, serta ketuhanan. Raja yang melaksanakan upacara ini adalah Raja Mula Warman. Sebagai bentuk balas kasih kepada Mula Warman,
Sriwijaya selalu memperhatikan kehidupan ekonomi. Misalnya, Sriwijaya berupaya menyatukan pengrajin, pedagang, dan pegawai raja. Dengan adanya pegawai raja dan persatuan akses gabungan ini, masyarakat jadi memiliki efektivitas ketika ingin melakukan transaksi. 3. Kerajaan Majapahit selalu Kutai dan Sriwijaya Majapahit juga menjadi salah satu kerajaan yang menjalankan Pancasila pada zamannya. Ketika Majapahit menjalankan kehidupan kerajaan, orang-orang hidup rukun mesti agama mereka berbeda, yakni Hindu dan Buddha. Dengan begitu unsur persatuan dalam Pancasila terlihat ketika melihat kasus tersebut. Apakah ada yang bertanya? Kelompok 3. Ada yang bertanya? Saya bertanya. Baik, sebelum itu perkenalkan, nama saya Dauhan Mufira Tubisa dari kelompok 3. Pertanyaan saya yaitu, apa saja nilai-nilai Pancasila yang menonjol pada masa sejarah Nusantara? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tapi sebelum itu, berikan kami sedikit waktu untuk mendiskusikannya. Baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Nilai-nilai Pancasila yang menonjol pada masa sejarah Nusantara. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Meskipun pada masa itu belum ada agama yang diakui secara resmi seperti sekarang, namun nilai-nilai religius sudah mengakar kuat dalam masyarakat. 2. Dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Adanya sistem pemerintahan yang mengatur hubungan antar kerajaan, perdagangan, dan interaksi sosial, menunjukkan adanya nilai kemanusiaan. 3. Persatuan Indonesia. Meskipun terdiri dari berbagai kerajaan kecil, terdapat upaya untuk menjalani hubungan persatuan dan kesatuan, baik melalui perkawinan antar kerajaan, aliansi politik maupun kerajaan ekonomi. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Meskipun sistem pemerintah kerajaan bersifat monarki, namun dalam pengambilan keputusan seringkali melibatkan penasihat tokoh masyarakat atau perwakilan dari kerakyatan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem pemerintah dan aturan hukum berlaku pada meskipun tidak tertulis secara lengkap, bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah ada jawaban? Kelompok 3. Apa jawaban? Tidak ada. Tidak ada. Dan saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulan, di masa kerajaan-kerajaan Nusantara yang makmur tersebut, nilai ketuhanan dan keadilan sosial sangat menonjol. Hingga nilai-nilai Pancasila yakni kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan juga berkembang.
tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan golongan, dan akan dilanjutkan oleh pemateri 3. Nilai satuan meskipun terkesan keluar oleh politik dan kelompok berjajah. Semangat. 4. Nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan terlihat dalam semangat gotong royong dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Masyarakat Indonesia memiliki tradisi musyawarah dalam menyelesaikan sebagai persoalan bagi dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perjuangan melawan penjajah. 5. Nilai keadilan sosial. Meskipun tidak secara eksplisit tertulis, semangat keadilan sosial sudah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak lama, terlihat dari sistem adat dan nilai-nilai budaya. Baik, apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Mustafa Adadira dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa yang membuktikan nilai-nilai Pancasila pada masa penjajahan? Baik, kalau begitu tolong berikan kami sedikit waktu untuk mendiskusikannya. Baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Salah satu contoh nilai kemanusiaan di masa penjajahan adalah tak membedakan siapa saja yang ikut perang. Tiap orang berhak untuk ikut serta dalam membela negara Indonesia, mulai dari perempuan hingga lansia. Apakah Anda puas dengan jawabannya? Ya, saya puas. Dan kesimpulan dari presentasi kami ialah bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila telah dipraktikkan dalam berbagai bentuk perjuangan dan kehidupan masyarakat, bahkan pada masa penjajahan, sebagai landasan moral dan semangat untuk mencapai kemerdekaan dan kehidupan yang lebih baik. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang maka Pak Guru akan bertanya, dari manakah nilai-nilai Pancasila diambil? Saya Pak. Ya, Nilai-nilai Pancasila digali dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai ini mencakup nilai-nilai agama, kebudayaan, serta adat istiadat yang menjadi bagian dari jati diri bangsa. ya, terima kasih. Ya, kesimpulannya Nah, kita lihat kesimpulannya.
Pancasila bukanlah ya, baik anak-anak, mari kita simpulkan bersama materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, kesimpulannya hari ini Pancasila bukanlah sesuatu yang baru muncul begitu saja, melainkan merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh nenek moyang bangsa kita. Bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila telah dipraktikkan dalam berbagai bentuk, bahkan pada masa penjajahan, sebagai landasan moral dan semangat untuk mencapai kemerdekaan dan kehidupan yang lebih baik. Ya, terima kasih. Sekarang kita berdoa dulu. Ketua kelas, pimpin doa di depan. Seluruhnya siap gerak. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Pak Guru akan membagikan soal proses di grup WA-nya masing-masing. Silakan buka link yang sudah Pak Guru bagikan, mulai kerjakan setelah dikumpulkan. Ya, Guru akan tunjukkan sudah selesai. Baik anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita lanjutkan pertemuan kita minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.